Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anak 2A. Hari ini kita bertemu lagi dan untuk hari ini kita akan membahas tentang menjaga keselamatan di rumah. Nah, kira-kira sikap atau perilaku apa saja yang dapat membantu kita untuk menjaga keselamatan kita selama di rumah? Nah, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, kenapa Bu kita harus menjaga keselamatan diri di rumah? Padahal kan di rumah itu tempatnya aman, nyaman, dan tidak berbahaya, gitu kan? Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya banyak hal-hal kecil yang dapat membuat diri kita cedera atau sakit. Nah, sakit ini kan berarti termasuk tidak menjaga keselamatan ya, yang artinya adalah kesehatan itu hal yang penting yang untuk dijaga. Nah, di sini kita akan melihat beberapa contoh dan kembali lagi ke halaman 37 di buku latihan temanya, di mana di sini ada beberapa perilaku yang menunjukkan bahwa perilaku itu dapat menjaga keselamatan selama kita di rumah. Contohnya nih, salah satu di antaranya, yaitu meletakkan hiasan kaca di tempat yang aman. Kenapa meletakkan hiasan kaca di tempat yang aman itu merupakan salah satu sikap atau perilaku yang dapat menjaga keselamatan di rumah? Karena jika kita menyimpan hiasan kaca di mana saja, hiasan kaca itu bisa tersenggol dan jatuh, kemudian pecah dan bisa melukai tangan misalnya, atau nggak sengaja keinjak jadinya melukai kaki. Akhirnya nanti kita terluka dan itu merupakan salah satu keselamatan yang tidak kita jaga. Makanya kalau yang di rumahnya punya hiasan-hiasan kaca atau hiasan-hiasan yang mudah pecah, itu harus disimpan di tempat yang aman atau di tempat yang jauh dari jangkauan anak kecil atau jauh dari jangkauan atau dari hal-hal yang mudah tersenggol ya. Nah, kemudian ada menutup tempat penampungan air. Ini hal kecil yang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya ini adalah hal yang penting yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri atau keselamatan keluarga kita di rumah. Kenapa tempat penampungan air harus ditutup? Agar tidak ada nyamuk yang bertelur di atas airnya. Nah, karena biasanya nyamuk-nyamuk itu atau jentik nyamuk itu biasa senang sama tempat-tempat air yang terbuka. Nah, ketika nanti nyamuknya nanti semakin banyak di situ, banyak jentik-jentik, nanti itu dapat mengundang penyakit. Nah, nanti akhirnya kalian sakit. Maka dari itu, menutup tempat penampungan air adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian ada menyapu lantai setiap hari. Ini juga merupakan menjaga keselamatan ya. Kenapa? Karena hal kecil ini dapat membuat rumah kita menjadi bersih sehingga terhindar dari penyakit atau debu-debu. Nah, biasanya ada orang yang mudah terkena alergi debu, alergi hal-hal yang mungkin kurang bersih atau kotor. Suka ada yang gampang bersin-bersin tuh. Cuman hanya karena dia terkena debu-debu kotoran yang ada di rumah. Kemudian merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur juga merupakan hal-hal untuk menjaga keselamatan diri. Kenapa? Selain tempat tidur menjadi bersih, tempat tidur juga menjadi rapi, menghindarkan juga dari penyakit. Coba kalau misalnya kita bangun tidur gak ngebersihin tempat tidur, dibiarin gitu aja berhari-hari, nah itu gak baik juga untuk kesehatan. Bisa jadi ada binatang-binatang kecil yang tidak terlihat oleh kita, tapi kalau misalnya kita ngeberesin tempat tidur, kayak dibersihin pakai sapu lidi ya, atau istilahnya dikebut atau diganti sarung bantalnya, diganti spraynya, itu dapat menghindarkan kita dari penyakit juga. Bisa jadi kalau misalnya kita nggak ngebersihin, nanti ada binatang yang gigit yang kita nggak tahu, terus bikin badan jadi gatal-gatal atau bentol-bentol. Kemudian ada
menguras bak mandi. Nah, menguras bak mandi juga merupakan hal yang penting yang harus dilakukan. Biasanya bak mandi itu dikuras secara rutin ya, misalnya seminggu sekali atau seminggu itu 2 sampai 3 kali menguras bak mandi. Kenapa? Agak sama mirip seperti dengan menutup tempat penampungan air agar terhindar dari kotoran-kotoran yang ada di dinding bak mandi. Biasanya kalau misalnya bak mandi udah lama nggak disikat, udah lama nggak dibersihkan, itu akan mengandung kotoran-kotoran di dinding-dinding baknya. Nanti kelihatan kayak agak berlumut atau ada warna-warna yang kotor-kotor. Nah, itu juga sebenarnya kurang baik untuk kesehatan kalau tidak dibersihkan, karena bak mandi itu kan tempat untuk menampung air yang akan kita gunakan ya, entah itu cuci muka, entah itu kita untuk mandi. Jadi kalau misalnya bak mandinya kotor, itu akan berpengaruh juga terhadap air yang ditampung dalam bak mandi itu. Sementara air yang ditampung itu kita pakai untuk sehari-hari. Nah, kemudian ada menutup jendela dan pintu saat malam hari. Ini juga sangat penting untuk dilakukan dalam menjaga keselamatan di rumah. Coba menutup jendela dan pintu. Yang pertama, ini akan menghindarkan kita dari orang-orang yang jahat, ya, seperti maling atau perampok dan yang lainnya. Karena jika jendela atau pintu tidak ditutup saat malam hari, itu dapat mengundang sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi orang dengan mudahnya bisa masuk ke rumah kita tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari. Maka dari itu jendela dan pintu harus ditutup saat malam hari. Kalau bisa pintunya dikunci yang rapi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau masuk, nanti bakal kedengeran gimana ada orang yang mau ngebuka pintunya. Selain itu juga menjaga kesehatan. Kenapa? Ketika kita tidur dan menutup jendela, itu kita menahan angin malam yang dingin itu masuk ke dalam rumah. Nanti kalau misalnya jendelanya kebuka, kitanya tidur, taunya angin malamnya masuk, itu bisa membuat kita sakit atau istilahnya masuk angin ya. Nah, itu penting ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur, jangan lupa dicek jendela di setiap rumah dan juga pintu di setiap rumah untuk tertutup pada malam hari. Bahkan lebih baik untuk dikunci dengan rapi, dengan seksama gitu dikuncinya, jangan sampai ada yang kelewat, ada yang nggak dikunci. Nah, kemudian ada menutup rapat makanan. Menutup rapat makanan ini untuk menghindarkan kita dari penyakit juga. Kalau misalnya ada makanan yang masih bisa kita simpan di atas meja makan, yang masih bisa kita makan lagi di waktu berikutnya, itu jangan lupa ditutup. Ya, ditutup oleh tempatnya, atau ada yang biasanya namanya tudung saji. Nah, itu ditutup karena kalau nggak ditutup bakal banyak lalat yang menghampiri atau binatang-binatang lainnya, atau bisa jadi juga nanti dimakan tikus. Kalau di rumahnya ada tikus, bisa jadi tuh dimakanin sama tikus tapi kita nggak sadar, terus sama kita dimakan lagi, padahal makanannya sudah terkena kotoran binatang-binatang. Nah, kalau misalnya ada lalat yang hinggap di makanan pun itu nggak baik untuk kesehatan, karena bisa mengakibatkan dan menimbulkan sakit perut. Nanti akhirnya kalian sakit perut dan bolak-balik ke kamar mandi. Jadi, jangan lupa menutup rapat makanan yang masih bisa disimpan, ya. Kemudian beberapa hal lagi banyak, seperti merapikan sepatu nih. Ini juga hal kecil yang harus diperhatikan. Menyimpan sepatu pada tempatnya atau pada rak sepatu. Jangan dibiasakan menyimpan sepatu di depan pintu. Kayak misalnya kalian keluar dari mana-mana, tiba-tiba buka sandal atau sepatu di depan pintu nih. Nanti itu bisa membahayakan juga, entah itu untuk kalian ataupun untuk orang lain nanti yang lewat. Misalnya ada kalian kurang memperhatikan jalan, akhirnya kalian tersandung dan terjatuh. Itu juga
merupakan hal-hal yang harus dijaga. Nah, masih banyak hal-hal yang harus dijaga yang penting untuk kalian lakukan untuk menjaga keselamatan diri di rumah. Entah itu keselamatan diri, entah itu keselamatan keluarga juga ya. Keselamatan-keselamatan yang menghindarkan kalian dari terluka, dari cedera, juga dari penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari hal-hal yang tidak kita perhatikan. Nah, nanti untuk menambah wawasannya, kalian bisa mencari tahu lebih banyak, bisa menanyakan kepada pembimbing belajar kalian di rumah, entah itu orang tua, kakak, saudara, nenek, kakek, atau kalian mempunyai waktu untuk menggali informasi yang ingin kalian ketahui seperti biasa melalui Google atau YouTube, tapi tentu saja dengan dengan pengawasan pembimbing belajar kalian di rumah. Dan untuk kalian yang suka memainkan handphone, itu harus di waktu ya, nggak boleh terlalu lama biar matanya nggak rusak. Jangan lupa banyak minum juga. Jadi karena sekarang belajarnya daring, kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian, ya. Nah, kemudian Ibu mau mengingatkan kembali untuk penulisan huruf kapital. Di sini kalian-kalian udah pada pinter nih, udah pada banyak dan udah pada sering benar dalam menggunakan penulisan huruf kapital yang biasa dimulai dari awal kalimat, nama kota, nama orang, itu udah kebanyakan itu benar ya penulisannya. Kemudian nama bulan, nama Alkitab, nama agama, dan yang lain-lainnya, tapi masih ada beberapa yang mungkin lupa atau kurang memperhatikan di mana dia harus menuliskan huruf kapitalnya, di mana dia tidak menggunakan huruf kapitalnya. Nah, ini harus kalian latih lagi, harus kalian ingat dan harus kalian perhatikan untuk membiasakan diri dalam penulisan huruf kapital. Tidak lupa juga dengan penulisan tanda baca, di mana tanda tanya itu digunakan dalam kalimat tanya. Masih ingat ya, kalimat tanya itu biasanya diawali oleh apa, siapa, bagaimana, kemana, di mana, berapa. Oh, satu lagi, mengapa. Nah, itu biasanya menggunakan kalimat tanya. Sudah pasti menggunakan tanda tanya karena itu masuk dalam kalimat tanya. Nah, untuk kalimat biasa itu diakhiri oleh tanda titik. Harus diingat ya, tanda titik. Dan untuk kalimat perintah, kalian menggunakan tanda seru. Kalimat perintah atau kalimat ajakan. Nah, mohon diingat selalu ya penulisan huruf kapitalnya, karena itu akan membiasakan diri kalian untuk kedepannya juga. Nah, untuk hari ini sekian dulu pembahasan bersamanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.